saya Rahmat. Saya merupakan keluarga dari pihak pasien yang hampir saja boleh jadi divonis terkena COVID-19 atau Corona. Alamat saya berasal dari Desa Tempe. Ya, jadi di sini saya akan menceritakan kronologis yang terjadi yang dialami oleh pasien yang merupakan keluarga saya sendiri. Sebagai ayah, pasien ini sebelumnya dirawat selama 2 hari 2 malam di Puskesmas Woha karena mengalami penyakitnya itu sesak napas dan juga batuk-batuk. Karena pasien ini sesak napas, dibuatlah alat bantuan alias oksigen, dipasangi oksigen oleh perawat atau pihak Puskesmas Woha. Pada akhirnya beberapa jam setelahnya kita tawarkan kepada pihak Puskesmas Woha agar dibuatkan surat keterangan rujukan. Nah, tapi ternyata pihak Puskesmas Woha memiliki standar sendiri. Setiap pasien yang telah dirawat inap itu dibuatkan surat keterangan rujukan agar bisa dirawat lebih lanjut di RSUD Kota Bima. Nah, pada akhirnya beberapa jam kemudian lagi kita tanyakan lagi, Bu Dokter, kira-kira apa sih yang menjadi penyebab terjadinya sesak napas dan juga batuk-batuk ini? Nah, kata Bu Dokternya ini gara-gara tumbuhnya batu ginjal. Hari setelahnya kita tanyakan lagi, apa sih yang menjadi penyebabnya ini sehingga menimbulkan batuk-batuk dan juga sesak napas? Nah, kata perawatnya lagi, ini gara-gara keseringan menghirup asap rokok. Nah, pada akhirnya karena tidak ada titik temu, desak pihak Puskesmas Woha agar membuatkan surat keterangan rujukan sekitar jam setengah 11 malam. Nah, kita mendesak mereka dibuatkanlah surat keterangan rujukan. Setelah dibuatkan keterangan surat rujukan itu, pihak Puskesmas Woha mengatakan RSUD Kabupaten Bima tidak menerima pasien yang telah dirawat di Puskesmas Woha yang belum dilakukan rapid test terlebih dahulu. Pada akhirnya pasien ini dilakukan rapid test. Nah, tadi kan penyakitnya tidak ada titik temunya. Nah, sehingga dilakukan rapid test, dikatakanlah bahwa pasien ini reaktif 2 garis. Nah, reaktif itu adalah kondisi di mana pasien itu boleh jadi terinfeksi COVID-19 ini, dan boleh jadi pula menurunnya imunitas tubuh. Karena terjadi penolakan dari keluarga, pihak Puskesmas Woha itu kan menginginkan agar pasien ini dilakukan lebih lanjut dengan melihat hasil tes swab, apakah pasien ini benar-benar mengidap COVID-19 atau tidak. Nah, keluarga menolak hal itu. Nah, terjadi diskusi dulu antara pihak keluarga dan juga pihak Puskesmas Woha, bagaimana yang sebaiknya. Nah, tawaran dari kita, pihak keluarga kepada Puskesmas Woha agar pasien ini tetap dirawat di Puskesmas Woha. Nah, tetapi pimpinan Puskesmas Woha menolak dengan alasan dikhawatirkan membahayakan orang lain nantinya. Alternatif kedua, nah, kita dari pihak keluarga menginginkan agar pasien ini dirawat lebih lanjut di rumah kita sendiri. Nah, terjadi lagi penolakan dari pihak Puskesmas Woha. Nah, dengan dalih nanti bisa membahayakan orang lain, pihak keluarga atau orang yang berdekatan dengan pasien ini. Karena kita pihak keluarga menginginkan pasien ini tetap selamat, kita menyetujuilah tawaran mereka untuk dilakukan tes swab lebih lanjut di laboratorium RSUD Kota Bima ya, kalau saya bilang. Pasien ini dibawa menggunakan ambulan di laboratorium RSUD Kota Bima untuk dilakukan tes swab. Nah, ternyata alhamdulillah bersyukur pada Allah, ketika pasien ini sampai di lokasi, pasien ini telah meninggal dunia 12 menit setelah sampai di lokasi. Pada akhirnya tidak jadi dilakukan tes swab. Nah, akhirnya pihak keluarga menolak. Pihak keluarga menolak untuk tidak dilakukan tes swab lebih lanjut.
Nah, di situ lagi terjadi perdebatan antara pihak keluarga dan tim gugus tugas COVID Kabupaten Bima. Nah, kita bilang bahwa ini kan sudah menjadi mayat, harus dibawa pulang kembali ke rumah. Itu kita bilang. Nah, mereka menolak. Nanti kalau keluarga ini tetap ngeyel, keluarga nanti bisa dipidanakan. Jadi dalih mereka itu mengancam kita, nanti kalian dipidanakan kalau kalian menentang tim kita, tim penanganan COVID-19, karena undang-undang tentang COVID itu ada, gitu katanya. Kita pun tetap menolak. Pada akhirnya mereka membuatkan surat perjanjian. Kita tanda tangan surat perjanjian itu dengan alasan kita menolak agar pasien itu tetap harus dibawa balik ke rumah. Nah, sebelum kita tanda tangan surat itu, masih lagi terjadi penolakan bersikeras. Mereka itu tetap ingin melakukan tes swab oleh pasien yang telah meninggal itu. Nah, jadi kita pun tetap menolak. Jadi kalau kita kembali ya ke dasar hukum yang telah dikatakan Rasulullah itu, kalau kita mengeluarkan darah orang yang telah meninggal atau wafat, itu sama halnya kita menguliti si mayat itu hidup-hidup. Hingga tim gugus tugas ini mengatakan, dia membandingkan ada temannya dia, anaknya Ustadz, dia itu reaktif 2 garis. Nah, reaktif 2 garis ternyata dia itu memang benar positif corona, gitu katanya. Dia ceritakan masalah itu kepada kita, pihak keluarga pasien ini. Dan kita bilang, nah itu urusan mereka sendiri, kita tidak mau dilakukan tes swab. Nah, tadi ya, pada akhirnya itu tadi mereka tetap mengancam kita dengan dalih ada undang-undang tentang COVID, nanti kalian melanggar undang-undang, menentang undang-undang, dan seterusnya lah. Nah, akhirnya dibuatkan surat perjanjian, kita tanda tangani. Nah, jadi yang paling mengerikan ya dari statement tim gugus tugas ini adalah timbulnya penilaian subjektif dari masyarakat yang menyebabkan terjadinya pencemaran nama baik, bahwa seolah-olah pasien ini terkena COVID, padahal belum dilihat berdasarkan hasil tes swab lebih lanjut. Dia sudah real katakan bahwa pasien ini terkena COVID, seperti teman-teman saya anak Ustadz, gitu katanya. Yang paling kita sedihkan juga itu adalah ketika timbulnya penilaian dari masyarakat, yang dimana ada juga orang-orang itu yang memang sengaja ya, kalau saya lihat itu sengaja memviralkan bahwa pasien ini terkena COVID. Akhirnya ya lumayan viral lah di masyarakat pada umumnya, di kampung itu kan lumayan viral. Nah, jadi orang yang mengatakan juga ini dia tidak tahu data dan kebenaran aslinya. Jadi saya harap orang-orang seperti ini ya dapat hidayah lah, karena manusia-manusia seperti ini pasti lebih rendah dari binatang. Kenapa? Karena akalnya itu dia tidak gunakan, alias akalnya itu tidak berbanding lurus dengan imannya. Dia tahu bagaimana sih teori ketika orang terjangkit COVID itu timbulnya batuk, sesak napas ataupun flu ya, dan lain sebagainya. Tapi dia tidak meyakini bahwa kita terkena dan tidaknya suatu penyakit itu kan tergantung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meninggal ataupun tidaknya itu tergantung Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana ketaatan iman kita. Jadi itu setelah saya katakan, orang-orang seperti ini yang khawatir, yang takut terkena COVID sehingga memviralkan lah, itu pasti orang-orang seperti ini ya lebih rendah dari binatang. Harapan saya kepada pimpinan Pansus COVID-19 Kabupaten Bima agar menyampaikan ya, mengontrol seluruh tim gugus tugasnya itu agar tidak sembarangan kalau berbicara. Dia memvonis bahwa orang itu terkena COVID, padahal belum dilakukan tes swab lebih lanjut. Atas dasar kekecewaan saya itulah saya buat tulisan ya di Facebook tentang bagaimana ya pelayanan dari pihak Puskesmas Woha itu yang saya kira itu lalai. Nah, saya buat status. Nah, pada akhirnya saya ditelepon nih oleh pimpinan COVID-19 Puskesmas Woha ya. Dia telepon bahwa nanti saya dimintai klarifikasi tentang tulisan saya itu di Facebook. Nanti akan didatangi atau ada surat panggilan dari polisi, TNI dan juga PKM yang bakal datang ke rumah. Sampai sekarang ini belum juga datang.